warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan kami dari kelompok 1 kelompok 4 saat ini kami sedang ada di dinas pemadam dan penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Kami akan melakukan wawancara kepada kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tanjung Pinang dengan tema analisis governansi dalam meningkatkan efektivitas birokrasi di kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Stay tuned, let's go. Bagaimana struktur governansi di kantor pemadam kebakaran? Rem Damkar ini dia berdiri sendiri tahun 2021. Sebenarnya memang Damkar itu sudah lama sebenarnya, cuma dia masih bergabung dengan Satpol PP, kemudian dari Satpol PP bergabung dia lagi dengan BPPD. Kemudian tahun 2021 Perda 2021 ditetapkan dinas Damkar ini, dan dia tidak lagi menangani tentang yang lain-lainnya khusus untuk pencegahan dan pemadaman. Jadi ada dua bidang dalam struktur organisasi dalam Perda itu, pencegahan dan ada bidang pemadaman. Kemudian untuk membantu saya juga sehari-hari ada sekretariat di sini, Pak Umum, Pak Program, ya. Kemudian juga ada dibantu dengan analis yang lain. Nah, kemudian untuk di pencegahan dipimpin oleh kepala bidang pencegahan, kepala seksinya di sini juga ada, juga pejabat fungsional yang disetarakan. Kemudian itu untuk bidang pemadaman, itu kepala bidang pemadaman, kepala seksinya juga, dan ada juga pejabat fungsional yang disetarakan. Untuk membantu tugas sehari-hari ini ada analis yang staf ya, untuk bantu tugas administrasi, bantu tugas-tugas di lapangan. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada kantor pemadam kebakaran? Proses internal keputusan ya, artinya kalau saya sudah memerintahkan katakan untuk melakukan inspeksi, katakan ya, saya lakukan pemeriksaan sistem proteksi di gedung-gedung sekarang lagi berlangsung berjalan kawan-kawan. Nah, itu prosesnya nanti kan tentu kan saya harus evaluasi apa hasilnya yang mereka lakukan, yang mereka dapat ya di lapangan. Nah, inilah prosesnya ya, tidak semata saya memerintahkan tapi tidak ada feedback ya sama saya. Artinya sudah ada keputusan yang diambil, ada rekomendasi atau keputusan yang diambil atas inspeksi yang dilakukan. Itu contoh untuk di bidang pencegahan. Kalau di bidang pemadaman juga seperti itu. Ketika saya perintahkan untuk berangkat melakukan pemadaman, mungkin respon time-nya ya lebih 15 menit. Kenapa? Mungkin kena kemacetan apa ya. Nah, kemudian juga sudah pada saat di lapangan itu mungkin sudah terjadi flashover ya, sudah posisi mantap apinya. Nah, mungkin ya situ kebijakan yang saya ambil, tentu saya akan berkoordinasi ya pada pihak-pihak terkait. Bagaimana peran governansi dalam memperbaiki efektivitas birokrasi di kantor pemadam? Ya itu tadi, kalau untuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola ya yang baik itu dia sangat berperan penting untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi ya. Kalau saya petakan itu ya mungkin ya faktor utama yang mempengaruhi efektivitas birokrasi itu transparansi. Transparansi itu tentu saya berupaya meningkatkan informasi dan seperti tadi saya bicara ini kan ada transparansi saya ya, kepada masyarakat ya. Nah, saya tidak pelit ya, saya tentang informasi tentang bagaimana kenapa itu terjadi, upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya masuk evakuasi. Saya harus sampaikan ini. Itulah faktor-faktor yang salah satu faktor yang utama yang mempengaruhi efektivitas birokrasi dan transparansi ya. Itu juga meningkatkan keterbukaan informasi ya, baik internal maupun
eksternal keluar ya. Dan juga saya mengupayakan bagaimana masyarakat itu percaya, ya, bagaimana masyarakat itu percaya, kemudian juga mempercepat pengambilan keputusan. Ya, artinya saya ajarkan mereka itu kan apa kira-kira keputusan yang diambil misalkan. Nah, begitu juga di internal saya ini. Ya, seperti apa modelnya sehingga dapat diambil satu keputusan seperti tadi ya. Nah, kemudian juga faktor lainnya seperti akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu tentu kami kan ada penilaian kinerja ya, pegawainya ada penilaian kerja tentu sebanyak jelas ya. Kan tidak harus saya perintah, makanya kadang-kadang ada saya sampaikan ada inovasi ya, inovasi mereka apa, disitulah mereka mungkin bisa mengembangkan profesionalisme mereka. Selain ini juga profesionalisme ya, inovasi, disiplin, kemudian pelayanan ya, dan sinergitas ya. Kami juga nggak bisa kerja sendiri ya, kami juga harus sendiri kepada yang lain-lain ya, ada instansi seperti kepolisian ya. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengevaluasi tantangan tersebut dalam pengimplementasian tata kelola yang baik? Macam mana saya melakukan respon time saya sesuai dengan SPM ya, tata pelayanan minimal. Kadang-kadang yang saya bilang tadi mobil juga bisa cepat datang ya, macet. Kadang masyarakat yang parkir mobilnya, kemudian juga portal ya, banyak penyebab kebijakan SPM itu yang nggak bisa dilaksanakan pas. Ya itu tadi masalahnya itu. Nah, solusinya itu saja akan berkoordinasi ya, edukasi lagi masyarakat terus menerus. Ya namanya mengedukasi itu kan harus sekali ya, terus menerus gitu. Kenapa? Karena apinya kan kebakaran tuh segitiga api itu dia terjadi beraksi secara terus menerus kan. Nah saya juga gitu kan, juga secara menerus juga saya kejar ya, harus gitu dia. Nah sama dia, jadi dia nggak sumpah besar ya, saya pun nggak sumpah awal, saya teruskan. Nah itulah upaya saya ya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat secara terus menerus ke siapapun itu. Saya bilang tadi SLB pun saya datang, boleh buka itu di Instagram 3 November saya datang. Orang yang berkebutuhan khusus ya, apalagi kita orang normal, saya datang sini. Baiklah, sekian hasil video wawancara kami dengan tema analisis governansi dalam meningkatkan efektivitas birokrasi di kantor pemadam kebakaran Kota Tanjung Pinang. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan referensi dalam memahami peran governansi dalam pelayanan publik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.